Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Reni Kudo. Dan kali ini gue akan khusus membahas kartu The Sun nomor 19 dari Major Arcana. Nah, kalau ini yang plastik paletnya, The Sun sendiri di astrologi ya tentu saja diwakili oleh The Sun. Gampang gitu ya. Jadi nggak beda. Kalau The Moon itu tadi bukan The Moon, tapi astrologinya malah Pisces. Kalau High Priestess malah baru The Moon. Ini kartu The Sun tetap astrologinya adalah planet The Sun, gitu ya. Nah, planet The Sun sendiri sebenarnya kan menunjukkan energi force kita atau energi kehidupan kita yang menerangi orang lain juga. Jadi menghidupkan diri kita dan sekaligus menerangi orang lain, gitu ya. Dia rulernya Leo atau strength di tarotnya. Ya, makanya istilahnya itu perhatian yang kita curahkan dan sekaligus juga orang lain tuh tercerahkan dan tersilaukan dengan perhatian kita. Nah gitulah ya. Kartu tarot The Sun sendiri menunjukkan ketika ada gambar matahari, ada anak kecil, ada kuda, ada bunga-bunga, dan ada bendera. Jadi begini, ini sebenarnya sih menunjukkan secara kondisi di mana matahari ini, sinar mataharinya ketika diarahkan atau menyinari tanaman yang tepat, misalnya bunga matahari, maka tanaman tersebut dapat tumbuh dengan bagus. Artinya yang pertama, ketika kita menyinari orang lain, sinarilah orang yang tepat. Bantulah orang yang tepat. Sebenarnya sih salah satu pesannya seperti itu, bantulah orang yang tepat. Ketika kita membantu atau memberikan bantuan atau menyinari orang yang tepat, niscaya perkembangan dia juga akan bagus, gitu ya. Kalau dia menyinari sesuatu yang salah, tentu tidak berkembang. Yang kedua, sebenarnya layaknya matahari, dia akan terus bersinar dan ada kalanya secara rutin juga tidak bersinar. Maksudnya ya ketika siang hari matahari ada, ketika malam hari matahari nggak ada. Intinya begitu. Jadi sebenarnya itu kuncinya adalah konsistensi. Kapan waktunya bersinar dan kapan waktunya tidak. Ada fasenya, ada waktunya. Jadi ya kalau kartu ini juga bisa menunjukkan ya, lihatlah momentumnya. Apakah memang sudah waktunya kita untuk maju atau belum, gitu ya. Kemudian ada gambar anak kecil dan kuda. Ini bisa berdua makna, menunjukkan kepolosan layaknya anak-anak. Kepolosan layaknya anak-anak yang dimana bisa menerima dan bakal membuat orang lain itu jadi lebih happy. Apalagi dia itu naik kuda tanpa pengaman dan semacamnya, tapi anak itu tidak terjatuh, tetap bisa naik dengan lancar. Jadi karena kepolosannya dia juga bisa menunjukkan sisi ininya, menunjukkan sisi keberaniannya saking polosnya ya. Jadi dia tidak tahu kalau dia itu cukup berani gitu ya. Tapi ya baik lagi ini juga menunjukkan sikapilah sesuatu, ada kalanya untuk menyikapi suatu masalah kita sikapi dengan pola pikir kayak anak kecil. Bukan dalam artian buruknya, tapi dalam artian kepolosannya seorang anak kecil itu seperti apa gitu ya. Di sisi lain, sisi buruknya atau sisi yang kebaliknya, anak kecil ini juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang terlalu polos, menarik perhatian. Semua perhatian tuh harus ke dia. Jadi sisi interpretasi kurang bagusnya atau interpretasi ini ya, tergantung bacanya lagi ya. Nanti kita bisa nunjukin sisi narsistik seseorang atau sisi kanak-kanakannya atau sisi childishnya seseorang dalam konteks negatif. Bisa dalam artian queen bee, king bee, ya istilahnya pengen semuanya tuh sesuai dengan yang dia mau dan harus semua perhatiannya ke dia, begitu. Makna lainnya juga seringkali ya sesuai tergantung jam terbang juga. Ada kalanya kita kembali juga bertanya, ini sinarnya cukup atau terlalu silau, gitu ya. Sinar matahari ini cukup atau terlalu silau, tergantung bacaannya. Jadi ada kalanya dalam beberapa kasus ini juga bisa punya pesan kalau sinarnya itu terlalu silau sehingga orang tidak merasakan benefitnya karena saking berlebihnya sinarnya. Jadi orang tuh orang tidak bisa mengerti manfaatnya apa sih, apa yang kita berikan. Kita terlalu banyak yang kita berikan, karena saking polosnya dan saking baiknya, dan kita jadi memberikan terlalu banyak daripada semestinya. Alhasil orang itu tidak bisa merasakan benefit dari apa yang sudah kita berikan, apa yang menjadi kebaikan kita. Itulah salah satu kekurangannya kartu The Sun sih memang. Jadi kita menyinari seseorang, kita menyinari secara konsisten, membantu secara konsisten,
tapi juga punya konsekuensi karena kita sudah terbiasa seperti itu. Orang-orang juga take it for granted, alias anggapnya emang itu sudah kebiasaannya, sudah kewajibannya, dan harus berbuat baik seperti itu. Itulah kira-kira kalau arti desannya. Ya, sekian untuk yang desan. Gue Reni Fudo, ingat like, comment, share, dan subscribe. Thank you.